Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmanisa, NIM 211604036. Dari kelas praktikum A3, mata kuliah asuhan keperawatan anestesi pre-intrapos. Tujuan dari video saya ini yaitu untuk memenuhi evaluasi persiapan alat intra anestesi. Kemudian materinya persiapan alat intra anestesi dengan dosen pengampu Ibu Istiqomah Rosida STR Club. Kemudian langsung saja, pertama itu persiapan pre-anestesi, ada persiapan pasien di ruangan, persiapan alat-alat, persiapan obat-obatan, persiapan pasien di ruang operasi, dan persiapan diri. Alat-alat yang digunakan pada pasien, yaitu yang pertama ada sangkup muka atau face mask. Sangkup muka memiliki bentuk triangular, di mana bagian yang sempit diletakkan pada batang hidung dan biasanya diletakkan pada lekukan antara bibir di bibir bawah dengan dagu. Terdapat berbagai jenis sangkup muka, yaitu sangkup muka yang transparan, yang terbuat dari plastik, keras atau karet, lunak, dan beberapa sangkup muka ada yang terbuat dari karet atau material yang tidak transparan. Kemudian ada laryngeal mask airway atau LMA yang dapat berfungsi mengurangi resiko aspirasi dan regurgitasi dibandingkan jika menggunakan sangkup muka. Fungsi dari LMA yaitu mempertahankan jalan nafas pada pasien jika mengalami kesulitan menggunakan intubasi endotrakea. Kemudian yang ketiga yaitu intubasi endotrakea merupakan prosedur mempertahankan jalan nafas pada pasien dengan cara memasukkan pipa atau tube endotrakea ke dalam trakea melalui mulut atau nasal dengan menggunakan alat bantu laryngoskop. Kemudian langsung ke statage. Statage itu S-nya itu scope yang terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Laryngoskop itu alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung agar dapat memasukkan pipet trakea dengan baik dan benar. Kemudian, laryngoskop terdiri atas blade, bilah, dan handle atau gagang. Kemudian, ada blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang, dan jika lebih besar, pakai ukuran 4. Untuk anak gunakan ukuran nomor 2, dan untuk bayi nomor 1. Kemudian saat akan menggunakan laryngoskop, jangan lupa untuk memeriksa lampunya, apakah nyalanya cukup terang. Kemudian ada stetoskop. Stetoskop yaitu sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop banyak digunakan untuk mendengar suara jantung atau pernafasan, dan juga biasa digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan vein. Kemudian T-nya itu tube, pipa endotrakeal, ada ETT, endotrakeal tube, dan LMA, laryngeal mask airway. ETT adalah alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran nafas tetap bebas. Kemudian banyak digunakan oleh dokter dengan spesialisasi anestesi dalam pembiusan dan operasi. ETT dimasukkan ke dalam trakea pasien untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernafasan dan udara pernafasan dapat masuk ke dalam paru-paru. ETT adalah alat yang paling terpercaya dalam menjamin saluran nafas tetap bebas. Kemudian LMA atau laryngeal mask airway merupakan alat bantu untuk memberikan aliran ventilasi. Tekanan positif LMA merupakan alat jalan nafas yang baik pada banyak keadaan, termasuk di kamar operasi, ruang rawat gawat darurat, dan perawatan di luar rumah sakit. Karena alat mudah digunakan dan cepat ditempatkan, bahkan untuk petugas yang tidak berpengalaman, angka kesuksesan hampir mencapai 100% di kamar operasi. Kemudian A-nya itu airway device, ada oropharyngeal airway atau OPA, dan amubek dan face mask. OPA itu atau oropharyngeal airway adalah jalan nafas oropharyngeal atau juga dikenal sebagai oral airways. OPA atau good pattern airways adalah perangkat medis yang disebut airway adjunct yang digunakan untuk mempertahankan saluran nafas tetap paten atau terbuka.
Kemudian amebek adalah alat untuk memompa oksigen udara bebas yang digunakan untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan oksigen dan pengeluaran gas CO2, tersedia ukuran untuk dewasa, anak, bayi, lengkap dengan sangkup, selang, dan tinggal pakai. Kemudian T-nya itu tape atau plaster, berfungsi untuk memeriksa pipa trakea setelah berfungsi untuk memfiksasi. Maksud saya berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Kemudian ada introducer, yaitu stillet, dan forceps Magel. Alat ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi Magel digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Selanjutnya bagian C-nya itu konektor. Konektor ini yaitu penghubung antara mesin respirasi anestesi dengan sangkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Jadi konektor itu adalah penghubung. Kemudian S-nya yang terakhir yaitu suction, yang merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Sebagian pasien mempunyai permasalahan di pernafasan yang memerlukan bantuan ventilator mekanik dan pemasangan ETT atau endotracheal tube, di mana pemasangan ETT masuk sampai percabangan bronkus pada saluran nafas. Pasien terpasang ETT dan ventilator, maka respon tubuh pasien akan mengeluarkan benda asing atau mengeluarkan sekret yang mana perlu dilakukan tindakan section. Section sendiri suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube (NTT) atau orotracheal tube (OTT) atau tracheostomy tube (TT) pada saluran pernafasan bagian atas. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan alat intra anestesi. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.